Dulu pernah mencapai penghasilan berapa Pak dari orderan yang rame-rame itu jenengan? Peristiwa pas bakaran tuh dolar naik sehingga keuntungan saya tuh ya sampai 40% Mas. 40% keuntungannya dari nilai jual. Wah, pokoknya kerja 1 tahun itu disamakan sekarang 5 tahun aja sama. Kalau nominalnya Pak kira-kira itu sampai berapa? Kira-kira Ya, aja. pada waktu itu order saya pada waktu 1 bulan ya katakanlah 100 juta. Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Mas Maulana. Hari ini saya sedang berada di Desa Keradenan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, di desa ini terdapat salah satu UMKM yang bergerak di bidang mebel, yang memproduksi berbagai macam furnitur, mulai dari meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Jadi di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat proses pekerjaannya sekaligus mendengarkan kisah perjuangan di balik usaha ini. Karena setiap usaha punya cerita yang layak untuk dibagikan. Yuk nggak usah berlama-lama, langsung saja kita temui narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Wardoyo, usia 68 tahun. Usaha saya pengrajin kayu. Nama usaha saya yaitu Karya Jati Indah. Alamatnya di Jatisari, Kelurahan Keradenan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Saya dulu itu ya anak petani kecil, orang tua saya itu petani kecil, terus saya usia 18 tahun itu saya belajar nukang kayu sampai 1 tahun. Setelah saya bisa nukang kayu, saya mengembangkan profesi saya yaitu jadi tukang kayu. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 1975 sampai 76. Terus saya setelah bisa nukang kayu, saya mengembangkan karir saya ke Jogja, yaitu ya di pertukang kayu juga, ikut di toko kayu gitu loh, di bengkel kayu. Yang jualan kayu-kayu Kalimantan itu saya mengerjakan pesanan kusen, pintu, dan lain sebagainya gitu loh Mas. Setelah gitu kok terus lama-lama ya saya itu kalau nukang kayu tok saya kurang puas, saya mengembangkan saya ke bangunan-bangunan biar ngikuti itu ilmu pembangunan. Ya. Kok bisa sampai kepikiran buka usaha mebel itu gimana tuh? Nah, ceritanya gini, saya kerja di bangunan itu ya dapat ilmu dan dapat pengetahuan dari orang-orang banyak. Terus semakin tua, semakin usiaku kok koyo sudah pengen mendekati tetangga dan mendekati sanak saudara, pengen rukun di lingkungan. Terus saya pengen jadi usaha mebel. Jadi saya biar tidak capek gitu, dan saya bisa ngikuti rukunnya lingkungan gitu loh Mas. Tahun berapa itu Pak? Ya, saya berdirinya tahun 90, pengrajin kayu, tapi pada waktu itu kan saya belum mebel, baru kusen pintu. Nah, kusen pintu saya kirimkan ke bangunan-bangunan, karena saya ngerjakan bangunan, saya terus menawarkan kusen pintunya, ikut ngikuti, ngirim. Ternyata juga sebagian diterima gitu loh Mas. Tahun 90 itu jenengan udah mulai merintis? Sudah, tapi ya kecil-kecilan. Berarti dikerjain sendiri atau ada temennya Pak? Oh ada, pada waktu ya ditemani 4 orang. Oh, gitu. 4 orang. Belum Mas itu, baru kusen pintu. Awal merintis itu tantangan terberatnya jenengan apa Pak? Ya kalau merintis namanya yang mebel ya. Yang mebel itu tantangannya di waktu itu saya bahan baku pas ada peristiwa Jakarta bakar-bakaran militer itu loh, yang negara baru goncang, Jakarta pas bakar-bakaran, terus Pak Harto mau lengser sehingga bahan baku kayu itu agak sulit karena ya tidak tertib manajemennya. Terus saya disuplai dari Perhutani gitu loh Mas.
dari perhutani supaya pengrajin itu bisa mendapatkan kayu, tapi harus berbentuk koperasi pengrajin kayu. Ternyata terbentuk juga sehingga saya dapat jatah kayu dari perhutani, ya juga bayar tapi harganya di bawah gitu loh Mas, di bawah standar. Sampai dulu dari perhutani pernah ngecek ke sini ke tempat saya, ya juga bawa hartawan, bawa media elektronika atau berarti jenengan pernah diliput juga Pak? Pernah Mas. Tahun berapa itu Pak? Lah tahun 78 itu saya diliput dari TVRI Studio Semarang, Pesona Desa. Terus 4 bulan lagi diliput dari yaitu perhutani membawa apa itu RCTI, Indosiar dan SCTV. Intinya itu dia nanya atau menyaksikan betul-betul kayu dari perhutani itu diterima dari pengrajin atau dinikmati pengrajin enggak gitu Mas. Gitu. Ya, di waktu itu alhamdulillah Mas, saya order banyak ikut PT Sari Persada tahun 98 itu pas gigir-gigiran Jakarta itu. Ya order saya banyak sekali sampai meludak Mas. Sampai saya disuplai kayu dari Sari Persada juga gitu loh Mas. Dari perhutani juga nyuplai, dari PT Sari Persada pun juga begitu gitu loh. Itu di tahun berapa Pak? Itu tahun 98 pokoknya pas bakar-bakaran itu. Berarti kayu sulit. Jenengan mulai ramenya orderan itu di tahun berapa? Itu mulai tahun Mas, tahun 97 sampai 98 sampai 99. Terus pada waktu Pak Presiden Gus Dur, nah itu sudah tidak ramai lagi karena Pak Presiden Gus Dur kan dolar sudah menurun. Pas ramai-ramainya order, ini namanya dolar itu sampai 13.000. Padahal sebelumnya itu coba 2.600, naik 7.000 sampai. Jauh banget ya Pak naiknya. Makanya ekspor asing atau buyer dari asing itu seneng beli barang dari Indonesia karena dianggap murah, kayak beli kacang aja gitu kayaknya. Terus kira-kira dulu Pak, itu cuman perkiraan aja, dulu pernah mencapai penghasilan berapa Pak dari orderan yang rame-rame itu jenengan? Ya pada waktu itu gitu Mas, karena pada saya agak lupa, tapi keuntungannya lumayan juga Mas. Lumayannya gini, sebelum saya ngerjakan pada waktu Jakarta bakar-bakaran, negara gonjang-ganjing itu kalau saya dapat keuntungan ya paling ya 10-15% dari nilai jual ya. Nah terus peristiwa pas bakar-bakaran itu dolar naik sehingga keuntungan saya itu ya sampai 40% Mas, 40% keuntungannya dari nilai jual. Wah pokoknya kerja 1 tahun itu disamakan sekarang 5 tahun aja sama. Kalau nominalnya Pak kira-kira itu sampai berapa kira-kira aja? Pada waktu itu order saya pada waktu 1 bulan ya katakanlah 100 juta. Pada waktu loh Mas 100 juta tuh. Itu tahun berapa? Ya tahun 98 itu. Kalau pesanan itu jenengan pernah dapat pesanan di mana aja Pak? Ya orderan tuh kalau orderan mebel itu di Klaten sini di PT Amalia Klaten. Sebelum PT Amalia di Harto Antik. Lah saya kalau untuk order yang ordernya lokalan, itu saya juga ikut mau juga ngerjakan mau. Tapi kalau sepi lokalan, saya ngikuti order yang repro antik yang nantinya dibawa ke Monconegara. Gitu. Jadi kalau itu saya ada terus karena saya sudah anak angkatnya PT Amalia. Ya alhamdulillah Mas, saya bekerja dengan bosnya PT Amalia itu sudah mulai tahun 95 sampai sekarang ini enggak ada masalah. Saya bisa menjaga jarak. Jaraknya Pak Parjo juga sampai ini sampai ini saya enggak mau melanggar situ. Tapi saya cuma produksi mentah-mentah gitu Mas. Terus untuk produknya itu apa aja jangan? Ya ada lemari, ada kursi, ada arsip, ada bangku-bangku, ya ngikuti aja pokoknya, kendak dia. Kalau saya tuh senang ada order yang bahannya baku dari kayu jati. Karena kayu jati juga jati kampung. Juga mudah didapat karena teman-teman sudah banyak. Terus kalau kayu jati itu ya Mas misalnya punya sisa order,
Terus nantinya kalau turah dipakai belakangnya lagi. Kalau kayu jati itu aman, nggak mudah dimakan rotor gitu loh. Tapi kalau lainnya kayu jati saya jarang sekali. Misalnya ada kayu mahoni, kayu lantoro, terus kayu-kayu yang lainnya jati ini terkadang punya turahan belum ada order sudah dimakan rotor. Oh, rayap itu ya, Pak? Ya, coba rayap. Kalau mau buat lemari itu ya gini Mas, mulai begitu order turunkan ya Mas, saya makan waktu 2 bulan. Kok apa sebab 2 bulan? Cari kayu, dibelahkan dulu. Setelah itu dikeringkan, baru produksi. Nanti lapor dengan pabrik, QC datang ngecek. Kalau belum sempurna ya harus disempurnakan. Apa yang dicorek, apa yang disuruh ganti ya saya ngikuti aturan pabrik gitu. Kemarin tuh saya sempat lihat waktu di tempat produksinya ada kayak apa ya, kayak dipanggang-panggang itu apa Pak? Kayunya kayak dipanggang. Nah, namanya itu open ya, itu kayu dikeringkan. Tapi itu hanya saya alatnya manual, sebabnya bahan bakar saya menggunakan limbah-limbah dari kayu itu. Manual saya open. Untuk prosesnya gimana? Nah, prosesnya bisa dijelasin? Gini ya Mas ya. Berapa lama gitu? Ya gitu. Saya mencari bahan baku, saya sebelahkan makan waktu 1 minggu. Terus baru itu saya masukkan ke ke tempat open itu 2 minggu sehingga 3 minggu. 3 minggu terus nanti untuk produksi itu ya mungkin ya 3 minggu kan sudah 6 minggu. Terus nanti saya lapor dengan perusahaan, pekerjaan sudah rampung, tolong supaya dicek. Terus dicek, QC-nya datang, mana yang direvisi sudah ditunjukkan. Akhirnya saya bisa mengirim ke pabrik yang pesan 2 bulan Mas. Oh, berarti waktunya 2 bulan. Nah, itu gitu. Berapa produk kira-kira? Ya? Sampai berapa produk Pak? Ya menurut besar kecilnya barang. Kalau barang-barang seperti ini ya ratusan. Selama 2 bulan ya pembuatannya itu? Ya 2 bulan. 2 bulan. Terus, kalau untuk di opennya itu berapa jam Pak kayunya itu? Di open tuh sampai 15 hari Mas. Jadi itu ada alatnya, jadi ada alat deteksinya, jadi MC. Harus kekeringannya. Suhunya juga itu ada. Ada kekering. Jadi harus sebelum diproduksi harus kekeringannya di bawah 15% kadar airnya gitu. Itu 15 hari berarti nyala terus nyala apinya? Terus. Kalau malam ya agak dipanasi, tapi kalau siang dipanasi, kalau malam ya dikurangi lah, menghindari risiko gitu loh. Bisa buat apa ya, ilmu lah buat teman-teman ya. Ternyata perlu dibakar dulu selama 15 hari, lama banget ya. Iya, tapi gini Mas, bekerja seperti saya tuh jarang sekali yang mau dari tukang kayu pengrajin karena prosesnya lama, sulit. Misalnya ya Mas, saya buat kursi ini ya 100 pieces, itu ukurannya harus sama, konstruksi sama, modelnya sampai geseh 5 mili saja nggak mau ukurannya. Misalnya ketinggian, lebar, harus presisi sama. Nanti dijejer-jejer gitu loh, dicek satu persatu. Ini saja yang ketok kecil-kecil, yang besar sama saja. Kalau untuk kunci agar usaha bisa bertahan dan berkembang itu gimana Pak? Ya kalau ya Mas ya, kalau bertahan ya kita harus jaga kualitas. Gitu. Jadi kini toh Mas, saya kerjakan tuh kan dibawanya ke luar negeri, namanya repro antik. Kuantitas dan kualitas harus jaga. Kualitas ya tahu, kualitas kuantitas sih banyaknya gitu. Jadi karena betul-betul harus saya tunduk dan taat supaya awet yang layanan kerja, kemitraan kerjanya. Cara mendapatkan pelanggan di awal usaha dulu gimana Pak Jenan? Alhamdulillah ya Mas, tahun 1997 akhir itu saya dibina dari, artinya kemitraan wirausaha, pengembangan wirausaha IPKI 11 Maret. Itu pelatihan Pak? Ya pelatihan manajemen segala pokoknya.
Jadi kalau orang pengen dikenal orang ya saya harus merelakan diri, harus ngelobi-ngelobi mana yang Jemput butuh. bola gitu ya. Iya gitu. Iya. Mana yang butuh saya masuk ke kantor, cara ngelobi ya dikasih tahu ilmunya. Terutama Oh. saya kalau matur pakai loh Mas. No. Orang ngelobi itu ya harus pakaiannya ya pakaian rapi. Iya. Bawa pulpen, bawa tas, seolah-olah kayak kalau saya mengatakan itu kok saya agak malu gitu. Tapi ya jalannya harus gitu kok, jalan Iya, kita iya. nggak ada buruknya saya kata. Iya. Tampangnya harus boleh, masuk ke kantor-kantor pelanggan ya pakai desi. Iya, kayak orang kantoran itu ya. Iya, pakai sepatu nggak nyokor seperti ini. Mungkin cukup sekian Pak sharing-sharing Iya, pagi iya. ini. Iya, Semoga videonya Iya, banyak. dapat menginspirasi teman-teman. Terima Iya. kasih banyak Pak. Ya, saya juga terima kasih ya Mas, mohon doanya Siap. semoga lancar usaha Amin. kami. Mas pun juga gitu ya Mas. Sama-sama ya. Pak, semoga usahanya makin berkembang Ya. dan videonya dapat menginspirasi teman-teman semua. Setiap usaha punya cerita, setiap karya layak diapresiasi. Saya Mas Maulana pamit undur diri, sampai jumpa di perjalanan UMKM berikutnya. Dadah Ya. Pak. Terima kasih.